Apa? Woi cuk, tekan tombol subscribe cuk. Skoy. Hello guys, what's good? Welcome back to Awal Guns. Berbicara tentang film semi, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Ozomi Mom 2 yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang wanita muda yang kekurangan asupan dari suaminya, sehingga membuatnya untuk mencoba enak-enak kepada anak tirinya. Nah, buat kalian yang matanya udah rusak karena keseringan nonton film pergenjotan, kalian pasti udah gak asing lagi dong dengan tokoh utama di film ini. Ya, siapa lagi kalau bukan Yoo Jung-hee. Jadi udah tau lah ya kan, pasti di film ini banyak adegan pelemah imannya. Buat kalian yang ingin mengetahui kisahnya lebih lanjut, mari kita simak alur ceritanya sampai habis. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kendorkan dana mantan. Selamat menonton dan... Di awal film, kita akan melihat dua wanita seksi yang sedang mengobrol. Wanita yang berambut pendek, mama muda kita ini, bernama Dae-hee. Sedangkan yang berambut panjang bernama Nayeon. Nggak lama kemudian, datanglah suami Dae-hee yang bernama James. Pria nggak tahu diri ini tiba-tiba duduk di dekat Nayeon. Tangan kotornya itu pun mulai mendaki gunung aktif milik teman istrinya itu. Tapi Dae-hee cuman bersikap cuek. Pasalnya Dae-hee emang menyuruh Nayeon untuk menggoda suaminya. Jadi wajar aja kalau Dae-hee bersikap biasa saja seperti nggak punya beban. Scene berpindah kepada lelaki yang bernama Jae-yuk. Ia merupakan anak kandung dari James, sekaligus anak tiri dari Dae-hee. Jae-yuk terlihat kesal karena sebelumnya ia sudah tahu kalau ibu tirinya telah menyuruh Nayeon untuk menggoda ayahnya beserta dirinya. Padahal menurut Dae-hee, hal itu ia lakukan untuk meluluhkan hati Jae-yuk supaya bisa menerima dirinya sebagai ibu tiri. Singkatnya, di tengah jalan, Jae-yuk bertemu dengan Nayeon. Tapi karena Jae-yuk sedang kesal dengan wanita itu, ia pun berniat untuk pergi dari sana. Tapi Nayeon langsung mencegahnya dan berjanji akan menjelaskan semua hal yang terjadi. Nayeon pun mengajak ke rumahnya, dan Jae-yuk pun menurutinya. Sesampainya di rumahnya, tepatnya di dalam kamar, Nayeon langsung menggoda Jae-yuk. Jae-yuk yang gak mau rugi dengan rudal yang meronta-ronta, akhirnya memutuskan untuk bercocok tanam dengan Nayeon. Setelah serabi lempitnya puas, Nayeon pun mengajak Jae-yuk untuk berjalan-jalan. Tapi tiba-tiba dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Dae-hee yang kebetulan lewat. Entah apa maksud saudara film ini, kok bisa gitu selalu bertemu terus? Apakah mereka satu kampung dan bertetanggaan? Entahlah, hanya Saitama yang tahu. Lanjut, Dae-hee langsung memukuli Jae-yuk karena Jae-yuk rupanya sudah beberapa hari kabur dari rumah. Setelah memujuknya berkali-kali, akhirnya Jae-yuk pun bersedia pulang bersama ibu tirinya. Sampainya di rumah, Dae-hee meminta Jae-yuk untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tapi bukannya mendengarkannya, Jae-yuk malah fokus ke gunung kembar milik Dae-hee. Persis kayak yang nonton kali inilah, anjay. Karena rasa saknanya udah di ubun-ubun, Jae-yuk pun mencoba menjamak gunung ibu tirinya itu. Tetapi Dae-hee langsung menangkisnya. Di dalam rumah, Jae-yuk segera meminta maaf kepada ayahnya atas perbuatannya yang telah membuat pria itu cukup cemas. Walaupun masih sedikit kesal, James akhirnya menyuruh Jae-yuk beristirahat di dalam kamarnya. Setelah anaknya pergi, James meminta Dae-hee untuk memijat rudalnya yang sudah kelaparan meminta asupan. Oh, modus nih kayaknya Om Bigos. Canda Om. Walaupun awalnya menolak, akhirnya Dae-hee mau memberikan servis unlimitednya. Sementara itu, Jae-yuk yang sedang rebahan tiba-tiba merasa suntuk. Ia pun memutuskan untuk keluar dari kamar. Tapi ia malah mendengar suara klepok-klepok, kelepak-kelepok. Karena kepo, Jae-yuk pun mengintip dan terlihatlah pemandangan ayahnya yang sedang melakukan pengencrotan, sehingga keringatnya membasahi kasur.
Parahnya lagi, Jayuk malah menikmati tontonan gratis itu. Saat makan siang bersama, Jayuk mengatakan hal yang memancing emosi ayahnya. Supaya suasana tak semakin panas, Daehi pun membawa Jayuk keluar rumah. Tapi Jayuk malah mengatakan kalau ayahnya bukanlah orang baik-baik. Ia juga berpendapat kalau Daehi bisa mendapatkan pria yang baik-baik. Anak macam apa ini, bos? Saat Daehi sedang merenung, tiba-tiba Jayuk langsung menyosor ibu tirinya itu. Dan keduanya pun sempat bersilat lidah. Hingga akhirnya mereka bercocok tanam. Tapi bohong. Soalnya tiba-tiba mereka mendengar suara pintu terbuka. Alhasil mereka pun langsung masuk ke rumah. Melihat kedekatan Daehi dan anaknya, James terlihat kesal sekaligus cemburu. Sebelum pergi, James memanas-manasi dengan mengatakan kalau mereka berdua terlihat cocok. Duar meme. Ternyata James pergi ke rumah Nayeon. Dan di sana keduanya pun langsung melakukan pengencrotan. Saat malam harinya, James dan Nayeon pergi berjalan-jalan. Nayeon juga sempat menyebut nama Daehi dan Jayuk. Mendengar kedua nama itu, James terlihat nggak peduli. Ya iyalah, kan udah dapat surabi lempit anget. Di sisi lain, terlihat Daehi dan Jayuk sedang berduaan. Bahkan Daehi menyiapkan makanan ke anak tirinya itu. Gak lama kemudian James dan Nayeon datang. Daehi pun mengajak James ke kamarnya, sedangkan Nayeon ditinggal berdua dengan Jayuk. Esoknya saat Jayuk sedang berjalan-jalan bersama Nayeon, wanita itu mengatakan padanya kalau Daehi sangat mencintai Jayuk. Mendengar hal itu, dengan semangat 69-nya, Jayuk pun pulang. Sesampainya di rumah, Jayuk langsung masuk ke kamar Daehi. Di sana ia mengungkapkan perasaannya kepada ibu tirinya itu. Tapi Daehi nggak menganggapnya serius, karena bayar bagaimanapun juga ia adalah ibu tirinya Jayuk. Setelah Jayuk meyakinkannya, akhirnya Daehi pun luluh dan terjadilah pergencotan duniawi. Scene lalu berpindah pada James yang sedang bermesraan dengan Nayeon. Gak lama kemudian Daehi datang bersama Jayuk. Keduanya pun terlihat menggoda James dan Nayeon. Tapi James udah nggak peduli pada kebersamaan Daehi dan Jayuk. James malah memberi restu pada keduanya untuk menjalin hubungan. Sementara itu ia akan berpacaran dengan Nayeon. Sat, nggak takut jadi omongan tetangga panjir. Dan film pun tamat. Ending yang membagongkan. Anjir. Secara keseluruhan, karena ini film semi, ya jelas aja kalau ceritanya nggak berfaedah, alias nggak mutu. Dan karena film ini murni dibuat hanya untuk hiburan para kaum colikiawan, jadi nggak ada pesan yang bisa diambil dari film asal Korea ini. Sepanjang film isinya ya cuma ayah dan anak lagi tukar-tukaran aja. Pokoknya jangan ditiru keluarga ini ya guys. Saya mau ngingetin kalian buat pikir-pikir lagi kalau mau masih nonton film ini, biar waktu kalian juga nggak terbuang gitu aja. Dan jangan coba-coba nonton film ini bareng keluarga kalau kalian nggak mau dicoret dari kakak. Nah, itu tadi guys, alur film untuk hari ini. Buat kalian yang mau request film, komen aja di bawah. Sekian dulu rangkum film kita kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena video ini hanya sekedar hiburan. Subscribe-nya jangan lupa. See you the next video and goodbye.